suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini menjadi hari yang spesial. Setelah kebangkitan Kristus, Tuhan nyatakan kemenangannya. Dan hari ini Tuhan ingin nyatakan janji-janjinya setelah dia naik ke surga. Dan hari ini kita peringati bersama-sama kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kami, suku-suku bangsa ke bawah kaki kami.
Ia memilih bagi kami tanah pusaka kami, kebangsaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan ibadah sore hari ini ada di dalam berkat pimpinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara tetap berdiri.
menang atas maut. Dia memberi kemenangan untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Katakan bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya, Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. sama-sama dengan iman. Imanku berkata, siapa saudara? Tuhanku hebat, Yesusku, berkata, kami kuat Tuhan. kuat melangkah bersamanya. Amin. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Na 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 na. Sama-sama katakan bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat. Yes. Atas hidup yang diberikannya, Terima kasih Tuhan. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman mari serukan. Imanku berkata, siapa? Tuhanku hebat, Dia Yesus. Yesusku Amin. berkata, Aku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenanganku. sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Biar Tuhan yang telah mati bangkit dan naik surga, menyetak dan tetap untuk setiap kita. Haleluya. Kita umat yang berkemenangan. Amin. Umat berkemenangan, sama-sama kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Bapa. Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Boleh mana suaranya? Ku menang bersama Yesus Tuhan.
katakan kami menang Tuhan bersama Engkau. Haleluya, sama-sama. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari naikkan pujian-Mu. Haleluya, Dia bangkit. Engkau hidup Tuhan. Haleluya, Dia hidup. Engkau menang Tuhan. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Katakan Roh Kudus turun. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh silahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Pengorbanannya telah tercurah, darahnya telah tercurah untuk setiap kita, melayakkan kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu malam ini kita mau beri yang terbaik, kita naikkan penyembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta
pendengar, kita akan menyaksikan pujian persembahan dari wanita Esther. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Pujian yang sangat indah ya, tiada seperti Engkau. Yesus Kristus yang naik ke surga yang kita puja, kita puji sebagai juru selamat kita. Mari kita membuka surat Efesus bersama-sama, Efesus pasal 4, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemuliaan Kristus atas ciptaan, judul khotbah pada sore hari ini. Efesus pasal yang ke-4, ayat 8 sampai ayat 16. Ayat 8 mulai, itulah sebabnya dikatakan tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Firman Tuhan berkata, Kristus naik ke langit. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Iya. Apa maksudnya naik ke langit itu? Iya. Anak-anak sekolah minggu kita bertanya, langit yang mana dia naik? Orang-orang yang belajar mengenai fisika, mulai dari teori Kopernikus, Galileo Galilea mengatakan bahwa bumi ini bulat, ya. Kalau kita berkata dia naik ke atas, ke langit, berarti ke atas langit kita dong. Bagaimana dengan langit yang ada di bawah, di negara yang lain, di daratan yang lain, kan bulat, buminya kan bulat. Ya. Tapi naik ke langit itu, melampaui segala langit, itu di dalam kosmologi orang-orang Israel artinya dia naik ke tempat di mana dia berada. Di mana mula-mula dia datang, di dalam kerajaannya. Tapi kita juga bertanya kemudian, langit itu langit yang seperti apa? Slide yang kedua. Next. Nah. Bapak Ibu pernah melihat gambar ini? Ya. Tahukah kita bahwa ada sekitar 3,2 triliun planet di galaksi Bima Sakti kita? 3,2 triliun planet.
Bumi salah satunya. Matahari kita ini yang satu itu sekitar 200 miliar bintang di galaksi yang sama. Dan Bima Sakti hanya satu dari sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta yang bisa diamati oleh para astronom. Planet kita ini, bumi yang kita diami ini adalah setitik kecil saja di lautan kosmik. Itu yang digambarkan. Itu lautan kosmik yang membentang, yang jaraknya 93 miliar tahun cahaya. Pusing enggak? Mikirkan angka-angka seperti ini. Jadi alam semesta itu begitu luar biasa. Galaksi, bintang, planet di alam semesta itu no limit. Tidak ada batasnya. Seluruh hidup seseorang kalau melakukan perjalanan ke alam semesta ini dia akan mati di tengah jalan. Belum sampai kepada batas-batas akhir, bahkan batas-batas akhirnya saja tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ditanya Yesus naik ke langit, kemana dia pergi? Ke galaksi mana? Ke planet mana? Ke bintang yang mana? Tapi firman Tuhan berkata luar biasa sekali. Dia naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Berarti semua galaksi, semua planet, semua bintang-bintang. Dia naik lebih tinggi daripada semuanya. Artinya apa? Alkitab mau mengatakan bahwa dia naik. Dia menguasai semuanya. Dia mengatasi semuanya. Mengapa dia menguasai semuanya? Karena dia adalah pencipta. Allah Bapa melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus menjadikan semuanya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bahasa Latin disebut creatio ex nihilo. Dari dulu yang ada itu cuma Allah Trinitas. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang lain tidak ada. Tapi Allah Bapa melalui Sang Firman Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Seperti dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, memakai firman-Nya, jadilah terang. Jadilah cakrawala. Jadilah daratan. Jadilah lautan. Dan seterusnya. Maka semua ciptaan, semua alam semesta ini ada di bawah kuasa Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Kitab suci berkata, slide selanjutnya. Kitab suci berkata, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu
diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus Kristus, Dia mengatasi seluruh ciptaan yang ada. Dia menguasai seluruh ciptaan yang ada. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Dia merengkuh semuanya. Gambarannya seperti apa ini? Ya. Kalau menggambarkan Allah menguasai seluruh kosmik yang ada itu. Slide selanjutnya. Pernah melihat gambar ini? Ini gambar seorang bayi yang ada di dalam rahim ibu. Ya. Rahim. Jadi maka ada istilah juga rahim Allah. The womb of God. Sama seperti rahim, seluruh bayi ini atau bakal anak ini ada di dalam rahim. Dikuasai oleh rahim. Ini gambaran metafora. Sama seperti seluruh alam semesta ini. Seluruh galaksi. Seluruh planet. Semua bintang-bintang itu ada di dalam rahimnya Allah. Dalam bahasa metafora. Bahasa perumpamaan. Artinya semuanya di dalam kuasa Allah. Semuanya ada di dalam genggaman Allah. Semuanya direngkuh Allah. Oleh karena itu Kristus itu, kemuliaan Kristus itu jauh melampaui segala-galanya. Kemuliaan Kristus itu ada di seluruh ciptaan yang ada. Di dalam Yesus Kristus seluruhnya digenggamnya, dipeluknya. Kemuliaannya dinyatakan atas seluruh ciptaan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang ada di seluruh alam semesta ini. Luar biasa sekali ini. Luar biasa, bumi cuma setitik saja. Di dalam kosmik yang raya itu. Tapi Kristus mau datang ke dalam bumi kita itu. Bumi jatuh ke dalam dosa, ciptaan jatuh ke dalam dosa. Allah mau menebusnya, membawa kembali di dalam kasih-Nya yang begitu besar. Manusia yang diciptakannya, yang merupakan bagian dari ciptaan ini begitu rapuh, begitu ringkih. Seperti bejana tanah, lihat umurnya terbatas, kondisinya makin lama makin merosot jasmani kita. Tetapi Allah mau datang ke dalam dunia ini untuk membawa kita kembali di dalam genggamannya, di dalam kasih-Nya, menyatu dengan diri-Nya untuk selama-lamanya. Dia menyelamatkan kita melalui karya penebusannya di kayu salib. Setelah Dia menyelesaikan semua pelayanan, Dia mati di kayu salib. Pada hari Sabtu, Dia turun ke dalam dunia orang mati. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa. Tidak saja di dunia di mana Dia hidup, tapi di dunia bawah. Tapi Dia juga menyatakan diri berkuasa di dunia atas. Maka Yesus naik mengatasi segala langit. Apakah artinya ini? Apakah artinya Yesus naik mengatasi segala langit? Yang pertama, slide selanjutnya. Apakah artinya ini? Yang pertama artinya adalah Dia kembali kepada kemuliaan. Dia kembali kepada glory.
kemuliaan. Bukan kematian, bukan kebinasaan, bukan alam maut, bukan kubur di gua, bukan di bumi yang ada penderitaan, bukan tinggal di dunia orang mati. Dia naik kepada kemuliaan, dia naik ke atas. Tujuannya jelas, yaitu kepada kemuliaan. Kalau Tuhan kita mempunyai tujuan dan arah yang jelas, yaitu pada kemuliaan, maka murid-muridnya semuanya ini, kita ini akan dibawa kepada kemuliaan. Di dalam dunia, orang-orang Kristen bisa dicaci maki, dihina oleh karena iman kepada Kristus. Gara-gara percaya sama Yesus Kristus, ada orang mengalami penderitaan. Gara-gara beriman kepada Kristus, mengalami caci maki. Tapi pada akhirnya Kristus menunjukkan kemuliaan. Di dalam dunia kita bisa bergumul dengan sakit, penyakit. Dengan hidup yang begitu berat. Tapi Kristus menunjukkan bahwa pada akhirnya adalah kemuliaan. Karena Kristus telah menyatakan kepada seluruh ciptaan, dia dipermuliakan. Maka ketika salah satu diaken yang namanya Stefanus dirajam batu. Waktu itu Rasul Paulus masih bernama Saulus. Dia dilempari batu karena iman percaya sama Kristus. Saulus menyaksikannya, orang-orang Yahudi berkumpul, batu yang kecil sampai yang besar dilemparkan di tubuhnya. Darah keluar semua. Lalu yang dilihat apa? Dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kenaikan Yesus Kristus itu tanda yang luar biasa. Bahwa dia adalah juru selamat. Dia adalah yang memiliki otoritas bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa memberikan kita keselamatan. Janji yang kekal, hidup yang penuh dengan kemuliaan kecuali Kristus Yesus saja yang bisa memberikan. Yesus Kristus naik menuju kepada kemuliaan. Hidup kita bisa up and down. Ya toh? Hidup kita bisa up and down. Kalau up terus betapa senangnya ya. Tapi hidup itu up and down. Naik, turun. Kita lemah fisik kita. Kita gagal dalam sebuah hubungan. Kita mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Yang tidak menyenangkan, itu down. Hidup itu up and down. Tapi waktu down harus lihat up. Lihat Kristus, karena Kristus naik. Kalau down, jangan terus frustasi. Jangan terus stres. Jangan terus putus asa. Karena Kristus naik. Up and down. Waktu down, bangkit lagi. Bangkit lagi. Hidup di dalam kekudusan. Naik lagi hidup dalam kemurnian. Terus berkarya. Terus cinta Tuhan. Terus melihat kepada Tuhan. Semangat kembali memberitakan Injil. Saudara-saudara yang belum sempat mendengar Injil.
Walaupun berapa kali kita ketemu dengan mereka ditolak. Tapi jangan down. Kalau kau gagal dalam studimu, ada sesuatu kegagalan di dalam keluarga, jangan down terus. Up, naik. Karena Kristus naik. Harus terus tambah rajin dalam pelayanan. Semakin mengasihi Tuhan. Surat Efesus ini ditulis dengan tujuan supaya jemaat Tuhan semakin kuat, semakin teguh, semakin berakar menaruh iman kepadanya. Rasul Paulus berkata, jangan mau diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Jangan biarkan permainan palsu manusia yang jahat dan kelicikan menyesatkanmu. Jangan mau digoncangkan sama kekhawatiran, ketakutan yang disebarkan dunia. Jangan mau diombang-ambingkan oleh kecemasan, oleh ketakutan. Jangan biarkan hidupmu down terus. Tapi up, lihatlah kepada Kristus. Jangan karena penderitaan kita goyah iman kita. Sehingga kita tidak lagi terpaut kepada Kristus. Kalau kita lemah, kalau kita sedang bergumul, kita harus lihat Kristus. Kalau kita sakit, kita harus lihat Kristus. Kita harus lihat Kristus yang naik mengatasi segala langit. Biarlah iman kita tertuju kepada kemuliaan, hidup kita bertambah di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, bertumbuh ke arah Dia, semakin kuat kasihnya. Suami istri kasihnya harus semakin hangat, semakin kuat, jangan down. Orang tua sama anak jangan down, harus up, naik terus. Mengasihi Tuhan, memberi kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yesus naik supaya kita diberitahu tentang kemuliaan. Up, naik. Yang kedua, apa artinya Yesus Kristus naik mengatasi semua langit? Artinya yang kedua adalah Dia menunjukkan dirinya sebagai pemenang. Hanya yang menang saja yang bisa naik. Mengatasi langit, yang kalah turun ke dalam dunia orang mati. Dan sangat menarik sekali, Rasul Paulus menggambarkan kenaikan Yesus ke langit itu. Dia menggambarkan seperti seorang raja, seorang penguasa yang telah kembali dari medan perang dengan sorak-sorai. Raja, para jenderal, prajurit-prajurit kembali dari medan perang dengan membawa rampasan-rampasan, membawa tawanan-tawanan. Kemudian tawanan-tawanan, rampasan-rampasan itu dibagikan satu persatu untuk rakyatnya supaya rakyatnya menjadi sejahtera. Yesus yang naik digambarkan sebagai pemenang. Ia mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian diinjak-injak. Alam maut, pintu gerbangnya dirobohkan. Hades, pintu gerbangnya dihancurkan. Taman Eden akan dibuka kembali seperti sedia kala. Firdaus menantikan orang-orang yang menang bersama dengan Dia. Bukan itu saja, tetapi Dia yang meninggalkan murid-muridnya di bumi terus memperlengkapi mereka dengan karunia. Maka tawanan-tawanan itu ditafsir oleh Rasul Paulus sebagai pemberian-pemberian yang baik. Ya. Yesus naik mengatasi segala langit. Dia berdoa kepada Bapa. Aku tidak meminta ya Bapa supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini.
Tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kita memang ditaruh oleh Tuhan di dunia ini. Yesus yang naik ke langit, dia memberikan jabatan-jabatan rohani yang diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Ada rasul-rasul, ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi kesatuan iman, bagi pengetahuan yang benar tentang anak Allah, supaya kita semua semakin memiliki kedewasaan yang penuh sesuai yang Tuhan inginkan, supaya kita boleh melayani, menjadi berkat. Yesus yang naik itu memberkati kita. Di mana tempat dia terakhir meninggalkan bumi ini? Di Betania. Kalau ditelusuri jalan hidupnya secara geografi, Yesus asalnya dari mana? Dari Nazaret. Dari Nazaret dia pergi ke Yerusalem. Dari Yerusalem pada akhirnya sebelum dia naik ke langit, dia ada di sebuah bukit di Betania. Nazaret, Yerusalem, Betania itu menggambarkan struktur kontur yang naik di sana. Dan Yesus yang naik di bukit Betania itu, dia sambil mengadahkan tangan. Yesus memberkati. Ia mengangkat tangannya, memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi dia yang naik itu, dia yang memberkati kita. Dia memberkati kita. Dia mau supaya kita kuat. Dia mau supaya kita terus mengiring dia. Yesus yang naik dan mengangkat tangannya itu mengatakan kepada murid-muridnya, berkat Allah itu disediakan untukmu. Berkat Allah itu dicurahkan untukmu. Dia naik, dia ngangkat tangannya. Berkat Tuhan diberikan untukmu. Ya, jadi kita ini everyday menerima berkatnya. Karena dia yang naik, dia yang mengadakan tangan. Yang memberkati kita. Jangan bilang tidak ada berkat hari ini dari Tuhan. Siapa bilang hari ini tidak? Everyday kita punya berkatnya Tuhan dari yang kecil-kecil. Bahkan hal-hal kemalangan yang diizinkan Tuhan, itu juga berkat Tuhan. Dia yang naik, dia yang menengadahkan tangannya memberkati. Supaya kita tinggal di dalam persekutuan yang juga saling memberkati satu sama lain. Sehingga persekutuan murid Kristus dipertahankan karena Yesus telah mencapai kemuliaannya dan memberikan berkatnya. Soal ke surga itu soal nanti. Sekarang itu kita ada di bumi, yang dipikirkan itu di bumi. Tuhan sudah menengadahkan tangannya. Dia mau mengutus kita. Dia mau memberi kita kekuatan. Yesus memberikan berkatnya supaya kita boleh saling terus menerus memberkati satu sama lain. Dia ingin supaya kita dapat saling memberkati dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga persekutuan kita ini bisa bertahan. Persekutuan murid-murid Kristus itu bisa kuat. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup murid-murid. Persekutuan kita ini persekutuan yang tidak sempurna, Bapak Ibu, ya. Kalau pergi ke gereja itu jangan dipikir gereja itu sempurna, tidak.
Persekutuan itu persekutuan kita yang tidak sempurna. Oleh karena itu mengapa gereja itu disebut sebagai persekutuan kudus? Karena isinya harus saling mengampuni. Kita itu bisa keliru soal omong, soal kata-kata, soal gestur tertentu. Gereja kita itu, gereja Tuhan di mana-mana itu tidak sempurna. Maka gereja itu disebut sebagai persekutuan orang-orang kudus. Mengapa? Karena ada saling pengampunan satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain. Ada Thomas yang menyaksikan Petrus, ada Thomas yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Ada Petrus yang menyangkal. Ada murid-murid yang ketakutan lalu pergi ke profesinya masing-masing. Namun karena kemurahan Tuhan, mereka bisa saling mengasihi. Mereka bisa saling mengampuni. Mereka bisa bertahan bersama-sama di dalam satu gereja. Mereka bisa bertumbuh, menerima dirinya dan menerima sesamanya plus dan minus yang ada. Itulah gereja. Gereja itu persekutuan orang kudus. Karena itu kita saling mengampuni satu sama lain. Ini karena kemuliaan Kristus mau dinyatakan melalui kenaikannya ke surga. Kenaikannya itu memberkati. Kenaikannya itu mengampuni. Kenaikannya itu mau menjadikan persekutuan menjadi kuat. Supaya tidak terjadi persekutuan yang memecah belah. Persekutuan yang ada bloknya masing-masing. Tidak ada persekutuan yang saling mengenyahkan satu sama lain. Persekutuan yang sebaliknya, persekutuan yang hidup dan kemurahan berkat. Jadi kalau berpikir ke gereja itu orangnya sempurna semua, keliru. Kita ini diberkati supaya kita bisa menjadi persekutuan yang kudus, yang saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Kecewa bisa enggak ke gereja? Bisa. Bisa enggak tersinggung oleh ucapan sama rohaniawannya? Bisa. Tapi karena ini persekutuan kudus, persekutuan itu saling mengampuni. Bisa enggak tersinggung sama rekan-rekan pelayanan? Bisa. Karena kita memang ada plus dan minusnya. Tapi ini disebut sebagai persekutuan yang kudus. Yang tidak sempurna, tapi Tuhan mau mengampuni. Kita diajar untuk mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan yang menarik, waktu Yesus naik ke langit, dia naik dalam tubuhnya. Dia naik di dalam tubuhnya. Dan dia mulia, dia memberkati tubuhnya itu masuk ke dalam lingkungan ilahi. Tubuhnya ada di dalam kerajaan Allah. Tubuhnya dibawa, tubuhnya itu materi. Jadi Yesus itu sebenarnya menghubungkan, menyambungkan antara yang ilahi, Allah yang ada di sana dengan yang duniawi. Yesus menghubungkan kita yang tinggal di bumi dengan kerajaan surga. Dia menyambungkan ini. Persambungan yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, meminta kita supaya kita membawa yang dari sana itu bawa ke sini. Dan dari sana itu soal murah hati, rajin berbuat baik, suka menolong, bawa ke sini. Yang dari sana itu bawa kabar gembira, bawa ke sini. Jadi Yesus menyambungkan. Tugas kita itu ya di sini di bumi ini, soal ke surga itu soal urusan nanti. Tapi tugas kita ini ya di bumi ini. Karena Tuhan sudah menyambungkan dirinya, kerajaan Allah
dan yang ada di bumi. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Tugas kita semua adalah menyatakan kerajaan Allah. Seperti doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, di bumi seperti di surga. Datanglah, saya mau dipakai untuk menyatakan kerajaan-Mu ya Tuhan. Aku mau membawa kerajaan-Mu melalui hidupku ya Tuhan. Jadi sore hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan. Yesus sudah naik, mengatasi segala langit. Hidupmu yang sedang lemah harus lihat ke atas, kepada Tuhan. Engkau yang sedang bergumul, engkau harus lihat kepada kemuliaan Kristus. Engkau yang sedang ada di masalah-masalah yang harus kau pecahkan. Kamu harus lihat kepada kemuliaan Kristus. Jangan biarkan hidup kita down. Terus down. Tapi harus up. Kenaikan Yesus Kristus supaya kita sadar bahwa setiap hari kita diberkati. Karena Tuhan yang bangkit, yang naik itu Dia yang menengadahkan tangan. Supaya kita punya persekutuan yang kuat. Supaya gereja Isa Al-Masih Kudus itu punya persekutuan yang kuat. Jemaatnya kuat. Jemaatnya boleh saling mengasihi. Boleh saling mengampuni. Boleh bertumbuh bersama. Boleh melayani bersama-sama. Supaya jemaat Gia Kudus itu bisa menjadi persambungan antara yang di surga bawa ke bumi. Itulah kenaikan Kristus. Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan. Karena seluruh ciptaan ada di dalam genggaman tangannya. Dan kita bersyukur, kita ditebus, kita diampuni, kita diberkati oleh Tuhan yang telah naik ke surga. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hati. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku, hidupku segala
yang hari-hari ini sedang down, kau bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat, kesusahan, pekerjaan-pekerjaan di kantor, tuntutan-tuntutan studi yang berat, hubungan yang mulai retak, dan kau sedang down hari-hari ini. Engkau sudah dalam limit, dalam batas untuk menyerah. Tapi lihatlah Kristus yang naik. Kristus yang naik ke surga. Kau yang bergumul dengan berbagai macam problema kehidupan, dan kau sedang frustasi, kau sedang putus asa, kau sedang berkata, aku tidak tahu apakah saya masih kuat atau tidak. Bagaimana mempertahankan ini? Tidak ada satupun yang membuka mata. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Yang mau didoakan saja, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan, ada tangan-tangan terangkat. Jamalah anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka melihat kepada Kristus yang naik. Tuhan, jamalah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Lawatlah Tuhan. Lawatlah dengan Roh Kudus-Mu. Kuatkan. Beri hikmat, beri sukacita, beri damai sejahtera untuk anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau pemenang. Engkau yang menang. Dan Engkau membawa kami kepada kemenangan. Kepada kemuliaan. Haleluya Tuhan. Jamalah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Jamahlah Tuhan. Lawalah dengan firman-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, hidup bisa up and down. Hidup kita bisa up and down. Tetapi Tuhan mau kita up. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Tuhan terus mau kita bersemangat. Tuhan mau supaya kita maju. Berkati anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Jamalah satu persatu. Pulang dari ibadah ini mereka kuat. Mereka pulih kembali. Mereka bersemangat. Mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Diberi kekuatan. Roh Kudus menyertai. Memberikan kuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Turunkan tanganmu. Turunkan tanganmu. Segala pujian hormat. Segala puji. Syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
bersyukur petang hari ini Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sungguh hebat. Kami punya Tuhan yang sudah dalam kemenangan. Dan kemenangan-Mu itu Tuhan membuat kami menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Siapapun kami Tuhan, apapun pergumulan kami, baik yang tadi mengangkat tangan maupun yang tidak. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Dan kami rindu dengan iman sesuai dengan firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak jatuh, tidak tergeletak. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang bangkit, menang dan naik semakin tinggi. Sehingga kami Tuhan benar-benar bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapapun kami Tuhan, kami masing-masing punya kelemahan. Tetapi kami percaya Tuhan menguatkan kami sore hari ini. Oleh firman Tuhan yang sudah diberitakan, Tuhan menguatkan kami masing-masing oleh kemenangan yang Tuhan miliki. Dan itu bisa menjadi milik orang-orang yang percaya kepadamu. Kami mau hidup dalam kemenangan, kami mau hidup dalam kekuatan. Kami mau hidup Tuhan untuk memiliki tekad yang bulat untuk semakin meningkat. Baik dalam pelayanan, dalam hidup kami sehari-hari, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pemikiran, dalam pekerjaan. Kami mau menjadi orang yang semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami sekalian pada sore hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami akan pulang dengan membawa kemenangan itu. Kami akan pulang dengan membawa kedamaian. Kami akan pulang dengan membawa kekuatan baru. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin disampaikan sore hari ini. Selama 8 hari berturut-turut mulai besok sore akan diadakan rally doa Pentakosta dimulai jam 6 sore. Dengan demikian seluruh ibadah-ibadah seksi bergabung, bukan ditiadakan tetapi sekali lagi bergabung mulai besok malam jam 6 sore. Silakan hadir untuk menikmati hadirat Tuhan. Kecuali hari Minggu ibadah pagi dan siang seperti biasa. Dan selanjutnya diadakan rally doa kembali di tempat ini. Dan mohon perhatian, kita biasa lakukan dengan lesehan. Tetapi tetap disediakan ada kursi-kursi untuk Bapak, Ibu, lansia dan sebagainya. Ya, itu saja yang dapat disampaikan dan kita persiapkan, kita berdoa untuk ibadah Minggu, besok Minggu yang disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan dengan hati yang rindu mengalami jamahan Tuhan. Ya, apakah ada yang berulang tahun hari ini? Silahkan datang besok Minggu. Dapat berkat dan didoakan. Mari kita akan selesaikan ibadah kita sore hari ini. Silakan bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama untuk beberapa rangkaian acara-acara dari rally doa, ibadah, perjamuan kudus dan sebagainya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kalau kami boleh benar-benar mengalami lawatan Tuhan, kemenangan demi kemenangan. Selalu Engkau nyatakan kepada kami, bahkan berkat demi berkat sudah Tuhan curahkan kepada kami. Berikan karunia kepada kami untuk selalu dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan senantiasa sediakan dalam hidup kami setiap saat, setiap hari. Seperti yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk beberapa rangkaian acara rally doa yang terselenggara mulai besok sore sampai saat menjelang ibadah Pentakosta nanti. Kami rindu benar-benar lawatan Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kami
Sehingga benar-benar ini bukan persekutuan biasa. Persekutuan di mana kami boleh mengalami hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Pakai para pembicara, anak-anakmu yang melayani rangkaian rally doa ini dari seluruh rangkaian tim yang ada. Tuhan memberkati. Demikian pula bagi kami yang sudah siap untuk mengalami berkat Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus di ibadah minggu besok. Tuhan juga akan memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Sekarang mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami yang hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sekarang dengan berkat firman Tuhan yang sudah memberkati kita sore hari ini, sementara kita meninggalkan tempat ini kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita pulang dengan membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakar
Yuk berdoa yuk.